Lalelo, lelo, lelo, leko, ngicikiwir. Ketemu lagi dengan Om MJ di sini dan kembali kita mau review ya hari ini Hot Wheels yang keren-keren. Oke, gimana kabarnya Om dan Tante semua? Semoga semuanya tetap sehat dan juga tetap bisa bahagia. Nah, hari ini kita mau coba kembali mereview satu Hot Wheels yang dari Walmart. Hot Wheels apakah itu? Ya seperti biasa ya, di tangan saya sudah ada logo mobil di box. Pasti sudah tahu lah ya. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Kita langsung taruh di sini saja. Oke, jadi hari ini tema kita masih membahas tentang Hot Wheels ya, dan tema kita adalah Pixar, Disney Pixar. Nah ini jadi kebetulan Hot Wheels tahun 2019 kalau saya nggak salah, betul ya, 2019 itu mengeluarkan satu seri Hot Wheels Walmart yang namanya adalah Disney Pixar. Nah, jadi nanti hari ini saya juga ingin menceritakan bagaimana kisahnya Pixar ini yang tadinya hanya sebuah perusahaan kecil yang menjadi bagian dari Lucasfilm, sekarang bisa menjadi sebuah perusahaan film animasi terkenal di dunia. Oke, kita akan langsung bahas saja. Kita buka dulu ya protektornya ya. Wah, ini dia ya. Ini saya suka dengan desainnya ini karena memang full color sekali ya. Oke, kita bahas dulu kartnya kalau begitu. Kartnya, mobilnya kalau begitu ya. Yang pertama adalah Combat Medic. Combat Medic ini sering muncul. Kenapa? Karena dia tuh tempatnya lebar, jadi gampang untuk ditaruh apa ya ini ya? Ditaruh gambar-gambar seperti ini ya. Jadi untuk livery ini cukup bagus ini Combat Medic ini. Dan ini berat sekali loh, Om dan Tante. Jadi kayaknya ini besi deh. Di bagian depan ada tulisannya Toy Story di sini. Lalu di sini ada gambarnya Buzz Lightyear, Space Danger. Wih, ini Buzz Lightyear ya. Ini ada gambarnya. Di bagian belakang juga ada pintunya seperti ini ya. Dan ini kayaknya sih berat. Ini adalah keluaran tahun 2019 dan ini dibuat di Thailand. Nah, seri Pixar ini ada 5 varian. Yang pertama ini ya, Combat Medic yang seri 1, lalu ada ini yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita akan lihat Om MJ punya yang nomor berapa saja. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ingin cerita dulu tentang apa itu Disney dan apa itu Pixar dan bagaimana prosesnya. Jadi saya mau ceritain sedikit bahwa Pixar ini awalnya adalah sebuah perusahaan kecil bagian dari Lucasfilm, itu adalah yang bikin film Star Wars. Nah, Pixar ini hanya bagian dari situ dan Lucasfilm ini mengandalkan Pixar untuk bikin special effect. Tapi karena memang ada masalah keuangan di Lucasfilm, maka Lucasfilm mencoba untuk menjual divisi Pixar ini. Nah, ditawarkan ke sekitar 45 perusahaan dan ditolak semuanya. Hingga datanglah satu orang visioner yang bernama Steve Jobs. Steve Jobs akhirnya memutuskan untuk membeli Pixar. Karena pada waktu itu Apple memang sedang tumbuh untuk menjadi sebuah perusahaan yang sangat terkenal ya dengan produk-produknya. Jadi dibelilah itu sama Steve Jobs. Nah, saat dibeli dari Steve Jobs, Pixar ini juga masih sebuah perusahaan kecil. Dia coba bikin beberapa animasi short video, tapi tetap nggak terlalu laku. Sehingga ya lama-lama Steve Jobs harus terus memberikan pasokan dana kepada Pixar. Hingga suatu ketika Pixar ini menandatangani kontrak kerjasama dengan Disney. Jadi waktu itu Disney di bawah satu direkturnya yang bernama kalau nggak salah Michael Eisner ya. Dia ingin bikin karakter-karakter baru karena Disney ini kan terkenalnya sama Mickey Mouse, sama Donald Duck. Dia nggak punya karakter baru. Makanya dia coba memberikan kontrak sama Pixar untuk bikin sebuah film. Nah, film pertamanya ya ini, Toy Story. Ini adalah film pertama yang diberikan Disney kepada Pixar. Pada waktu itu cerita pengembangan itu semua diserahkan kepada Pixar. Dan ternyata hasilnya untung besar. Jadi Pixar berhasil membuat film Toy Story ini dan akhirnya Pixar mulai dikenal di dunia. Disney juga sama, yang tadinya mereka nggak punya karakter-karakter lain selain
Mickey Mouse atau Donald Duck, mereka jadi punya karakter baru yang sangat ikonik, yaitu Woody. Ada juga di sini ada Buzz, dan juga ini saya lupa nih satu lagi namanya siapa. Ya, dan akhirnya ya sudah sukses sekali. Karena sukses ini, maka Disney menambah kontrak dengan Pixar yang tadinya cuma 3 film diganti jadi 5 film gitu ya, dan semuanya meledak. Nah, setelah selesai 5 film ini diproduksi, kalau nggak salah 5 film itu Toy Story 2, lalu ada Bugs Life, lalu ada Monster Inc. ya. Nah, itu setelah sukses, maka Pixar atau Steve Jobs ini mulai berpikir, ini kayaknya pembagiannya nggak adil ini, karena filmnya begitu meledaknya, pembagiannya nggak adil. Maka Steve Jobs dari Pixar minta kontraknya dinegosiasi ulang ke Disney, tapi Disney tetap tidak mau. Akhirnya pada waktu itu Steve Jobs dan juga direktur dari Disney, Mike Eisner, pada waktu itu mereka sempat bersitegang, sempat panas, dan akhirnya sempat marah-marahan. Jadi setelah 5 film itu putuslah hubungan antara Pixar dan Disney. Nah, tahun berganti tahun setelah direktur dari Disney ini berubah menjadi Bob Iger, mulailah Bob Iger ini mendekati Steve Jobs. Dan akhirnya sekitar tahun 2001 atau saya lupa tahunnya ya, akhirnya mereka mengakuisisi. Jadi Disney akhirnya membeli Pixar dari Steve Jobs. Ini ceritanya menarik sih prosesnya. Ini ada drama-dramanya juga, karena ternyata Steve Jobs ini pertama kali ngasih tahu bahwa dirinya kena kanker dan nantinya akan meninggal 5 tahun kemudian. Itu pertama kali kepada direktur Disney pada waktu itu yang bernama Bob Iger. Kembali lagi ke kartnya. Ini nomor 1 karena memang Toy Story ini menjadi film perdana dari Disney dan Pixar dan dia mencapai kesuksesannya. Kita taruh di sini ya. Kita lanjutkan. Apakah masih ada lagi? Wih, masih ada lagi. Kali ini adalah Monster Inc. Waduh, keren ini Monster Inc. Ini saya suka sih film Monster Inc. ini. Oke, kita lihat dulu ke mobilnya. Mobilnya adalah Alter Ego. Alter Ego ini mobilnya kecil sebetulnya, jadi sebetulnya kalau dikasih buat livery kurang cocok. Tapi di sini oke-oke aja sih. Di sini ada tokohnya dari Monster Inc. Duh, saya lupa namanya. Dan sini ada logonya Monster Inc. Ini adalah Alter Ego, bannya warnanya ungu, peleknya, lalu base-nya adalah plastik berwarna hijau. Wih, bagus banget ini ya. Oke, semuanya keren. Dan ada liverynya Monster Inc. Kita sekarang ke kartnya. Ini yang saya suka, saya dapat lagi kartnya yang bagus, nggak ada tekukan. Ini juga sama nih, yang ke-1, kedua nggak ada tekukannya. Jadi, waduh, beruntung banget ini ya, dapat yang bagus, kartnya masih mint. Disney Pixar Monster Inc. Ya, ini kalau kita lihat kartnya keren ya, warna-warni, diambil dari film. Nah, kesukaan saya juga adalah koleksi yang dari film. Keluaran tahun 2019, ini yang kedua ya. Jadi ke-1 itu yang Toy Story, yang kedua Monster Inc. Ini ada yang ketiga, keempat, dan kelima. Waduh, ceritanya menarik sih. Kenapa kok saya suka Monster Inc? Karena ini mengangkat budaya di pekerjaan ya. Orang-orang kantoran. Ya, karena kan saya juga sudah di kantoran, jadi saya suka nih dengan karakter dari Monster Inc. ini. Apalagi di Monster Inc. ini ternyata orang yang monster yang membuat orang jadi ketawa itu malah menjadi sumber energi. Wah, ini lucu sekali kisahnya. Jadi yang belum nonton wajib nonton. Ini bagus banget. Saya udah nonton beberapa kali pun nggak bosen karena ceritanya sangat menghibur. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah Finding Nemo. Finding Nemo ini yang disukai jutaan umat ya. Mereka suka banget dengan Finding Nemo. Wah, kotor ini. Oke. Finding Nemo, ini dia ya. Kita lihat dulu mobilnya. Mobilnya adalah Pet Beater. Ini kayaknya semua mobil fantasi ya. Pet Beater ini juga mobil fantasi, warnanya biru. Lalu di sini ada liverynya ikan ya, ikan Finding Nemo. Ini kalau sampai sekarang pun anak saya kalau jalan-jalan ke tempat penjual ikan hias suka nyarinya, "Pak, cariin ikan Nemo."
jika Nemo karena saking terkenalnya ikonnya ini. Bagian depan ada detail lampu dari besi, lalu di sini ada tulisannya Disney Pixar Finding Nemo. Wah, ini ceritanya juga bagus sih, lucu sekali ceritanya ini. Saya nonton Finding Nemo ini sangat-sangat terhibur karena ceritanya lucu. Apalagi yang seri 2 itu yang Finding Dory gitu. Aduh, itu lucunya keterlaluan, bener-bener bisa ketawa nonton ini ya. Tentang petualangan di dunia ikan. Ini bagus banget, apalagi buat anak-anak. Mengajarkan juga tentang keberanian dan juga mengajarkan tentang keluarga. Wah, pokoknya banyak yang bisa diambil dari film Finding Nemo ini. Ini juga merupakan karya dari Disney Pixar yang sangat melegenda, yang sangat ikonik ya. Bahkan nanti generasi-generasi selanjutnya pasti akan kenal dengan Nemo ini. Wah, bagus banget ya. Ini ada Nemo, ada Dory. Cuman nggak tahu nggak ada bapaknya ya. Oke, keren banget. Ini adalah nomor 3 dari 5 varian. Kita lanjutkan lagi. Apakah Om MJ masih punya varian selanjutnya? Mari kita lihat. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada The Incredible. Wah, Incredible. Ini juga keren. Ini tentang superhero yang pensiun dan akhirnya memutuskan untuk berkeluarga. Tapi yang namanya superhero ya pasti tetap punya naluri untuk mempertahankan keadilan. Makanya mereka dengan keluarganya akhirnya tetap menjadi superhero kembali. Namanya The Incredible. Ini ya. Kartnya juga, aduh, seneng banget nih saya dapat kartnya. Mint sekali, tidak ada lekukan, halus, bener-bener kayak fresh dari pabriknya. Wah, bagus ya. Kita bahas dulu mobilnya. Mobilnya kembali adalah mobil fantasy Fish and Chip. Fish and Chip buatan dari Thailand. Ini warnanya merah marun, merahnya saya suka sih. Dan di sini ada liverinya. Cuman ini liverinya nggak sebagus yang lain-lain ya. Kayaknya nggak tahu nih, apakah karena memang kostumnya merah dan base-nya merah jadi seperti ini. Cuman saya kurang suka untuk livery, untuk desain yang ini. Tapi kartnya itu keren sekali. Di sini ada tulisan, ada logonya, logo I, ini ada logo Incredible. Dan di sini ada bagian belakang itu ada stiker dari Hot Wheels. Bagus ya, base-nya plastik buatan dari Thailand. Fish and Chip. Oke, ini dia. Kita sekarang bahas kartnya. Untuk dari filmnya sendiri, The Incredibles ini menceritakan tentang keluarga. Jadi pentingnya sih keluarga itu. Ya, ini bagus sekali di mana yang namanya keluarga itu harus saling support satu dengan yang lainnya. Wah, ini keren banget filmnya. Dia dibikin juga sampai seri 2. Oke, ini ya Fish and Chip tahun 2019 dibuat di Thailand. Keluaran Disney Pixar, varian 4 dari 5. Oke, kita lanjutkan lagi. Apakah Om MJ masih punya varian terakhir ataukah ini hanya ini saja? Kita lihat ya. Tada, ini dia varian kelima. Wih, berarti komplit. Ini juga salah satu kesukaan anak saya, Cars. Ya, namanya anak laki-laki pasti suka banget film Cars. Ini adalah, kita bahas dulu mobilnya, ini adalah Highway Hauler. Dia ya, tulisannya The Lightning McQueen. Highway Hauler ini juga sering sekali menjadi mobil fantasy yang sering menjadi livery cars. Karena memang permukaannya besar, jadi untuk naruh gambar-gambar itu mudah begitu. Ini ada gambarnya McQueen, lalu di atasnya ada tulisannya Disney Pixar Cars. Bagian belakang ya. Nah, ini bagian depannya. Ada mesin warnanya kuning dan merah. Wah, keren sekali ini. Kalau dipajang pasti akan ketahuan bahwa ini adalah Lightning McQueen kalau misalkan ini dicopot. Tapi saya nggak akan ngelus ya. Kartnya kembali lagi saya suka sekali karena betul-betul mulus, tidak ada lekukan, semuanya oke. Oh, kartnya bagus sih ini. Dan di sini filmnya adalah Cars. Cars ini adalah film yang sangat disukai sama anak laki-laki biasanya, terutama penggemar Hot Wheels pasti suka film Cars ini karena di sini ditampilkan berbagai macam mobil dari berbagai macam tahun, dari berbagai macam jenis, itu ada semua ya, dan mereka bisa bicara. Wah. Dan juga temanya adalah balapan. Di sini ada McQueen, di sini ada Matters. Nah, yang ini saya lupa ini karakter ini siapa ya namanya ya. Ya, pokoknya ini adalah karakter yang terkenal dari film Cars. Ya, ini dia, ini varian kelima dari 5 varian.
Wis, keren banget nih, Highway Hauler. Temanya adalah mobil Cars. Oke, berarti komplit ya di sini 5 varian dari seri Disney Pixar. Ya, ada Toy Story, Monster Inc., Finding Nemo, Incredible, dan Cars. Buat saya sih sangat saya sangat suka ya bisa mengkoleksi yang seri Pixar ini, apalagi setelah tahu background dari akuisisi Disney dan Pixar. Dan yang paling menyentuh buat saya adalah ternyata Steve Jobs itu pertama kali ngomong bahwa dirinya akan sakit, dirinya akan meninggal, pertama kali justru kepada direktur Disney, Bob Iger. Ya, selain direktur Disney juga pasti ada keluarganya dan juga dokternya. Jadi begitu dramatik pada waktu itu proses akuisisi ini. Disney mengakuisisi Pixar. Tapi setelah mengakuisisi Pixar dengan jumlah yang sangat besar, kalau saya nggak salah 7,5 miliar US dollar, Disney sekarang bisa berkembang, film-filmnya juga banyak yang ikonik, lalu juga penjualan dari merchandise-nya, lalu juga penjualan dari tiket Disneyland itu meningkat sekali setelah muncul banyak karakter baru yang dibuat oleh Pixar. Dan sampai sekarang juga masih banyak film-film Pixar ya dan Disney yang menjadi hits di dunia. Ya, keren banget ya, Disney Pixar. Oke, kayaknya segitu dulu perbincangan kita hari ini. Semoga suka dengan presentasi ini. Kita ketemu lagi di video-video yang lain, makanya subscribe MJ Hobby supaya bisa mendapat info-info terbaru mengenai diecast. Terima kasih, kita ketemu lagi di video yang lain dan goodbye!